selain 6 agama itu tidak ada. Nah, itu secara hukum. Namun secara penerapan, tentunya nanti misalnya kita beragama Nasrani, dalam kita melaksanakan misa di gereja ada yang dengan bahasa Jawa, ada yang dengan bahasa Inggris, ada yang dengan tata tata cara beribadah yang lain. Namun tetap keyakinan kita sama secara keagamaan, apa yang dianut oleh agama masing-masing. Misalnya saja ada Muslim ada yang NU, ada yang Muhammadiyah dan lain sebagainya ya. Tentunya itulah nanti yang kita namakan kedinamisan ataupun ketidakpaksaan dari Pancasila. Bukan kita dibebaskan untuk tidak memeluk agama, namun kita memang mau tidak mau kita diwajibkan, kita dipaksa untuk meyakini adanya ketuhanan. Karena apa? Bukan karena Pancasila, namun karena memang itu merupakan jiwa-jiwa bangsa Indonesia. Dari sebelum Pancasila kita mengakui adanya ketuhanan. Terima kasih ya Mas Chandra. Ada yang lain lagi? Dari jenis-jenis ideologi tadi sudah kita sampaikan bahwa ideologi ada bermacam-macam ya, ada mix dari beberapa ideologi di dunia juga ada, misalnya saja demokrasi liberal, misalnya liberal sosialis dan sebagainya. Itu tergantung nanti hampir-hampir sama dengan ideologi Pancasila ya, ideologi negara di dunia. Di sini kesamaannya bahwa ideologi di dunia pun itu berdasarkan dari apa yang sudah dilaksanakan oleh masyarakatnya sebelum negara tersebut secara sah didirikan. Seperti itu. Misalnya Amerika Serikat dengan demokrasi liberalnya. Memang masyarakat Amerika pada saat didirikannya negaranya itu memang sudah menganut ataupun melaksanakan paham-paham ataupun jiwa-jiwa dari masyarakatnya itu liberal demokrasi ya, seperti itu dan lain sebagainya. Tentunya itu disesuaikan dengan kondisi sebagian besar ataupun kondisi yang hampir-hampir sama dari keseluruhan masyarakat di negaranya ya. Tentunya dalam perumusan Pancasila pun juga kita tahu ya bahwa perumusan Pancasila itu kita pernah mempelajari bahwa dalam Piagam Jakarta kaitannya dengan rumusan Pancasila pada awalnya itu pada Piagam Jakarta masih di poin pertama itu masih mengacu pada agama tertentu, yaitu agama Islam ya, yang berpegang pada syariat agama Islam. Nah, karena itu dirasa tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, itu maka dari itu Pancasila disahkan pada saat pengesahannya tanggal 18 Agustus 1945, bukan seperti pada Piagam Jakarta. Karena apa? Karena kondisi masyarakat Indonesia yang plural, bukan hanya agama Islam saja, maka ditetapkan Pancasila di sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Esa di sini sama-sama kita menganut ataupun mempercayai adanya ketuhanan, namun berdasarkan keyakinan masing-masing Tuhan kita, seperti itu. Bukan berarti Tuhan itu banyak ya, tapi memang keyakinan kita masing-masing, seperti itu. Dan keyakinan tersebut memang tidak ada yang salah ya. Sebuah keyakinan itu tidak ada yang salah, karena keyakinan itu diyakini kebenarannya ataupun mutlak kebenarannya oleh siapa saja yang meyakininya. Jadi karena 1 tambah 1 itu benar adanya 2. Tapi tidak ada keyakinan lain yang menyebutkan bahwa 1 tambah 1 itu adalah 3. Namun jika di dalam keyakinan-keyakinan mengenai jiwa, mengenai pandangan hidup, tentunya masyarakat sosial tentu mempunyai keyakinan-keyakinan yang berbeda dan itu tidak bisa disetarakan, seperti itu. Ada yang lain yang mau menambahkan? Silakan. Maaf Pak, boleh nambah terkait sifat ideologi sama faktor pendorong dan maknanya Pak, bisa Pak? Silakan Mbak Lubina. Baik, terima kasih Pak. Mungkin saya akan menjelaskan Mau share screen terkait atau enggak? jenisnya. Nggak usah Pak, baca aja. Oh iya.
Mungkin Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, di sini saya akan menjelaskan terkait sifat ideologi, yang mana di dalam ideologi itu memiliki 3 sifat, yaitu terkait dimensi realitas, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Yang mana dimensi realitas ini berkait dengan nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga mereka betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Sedangkan dimensi idealisme itu berarti ideologi itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan yang ketiga, dimensi fleksibilitas, berarti ideologi itu memberikan penyegaran, memelihara, dan memperkuat relevansi dari waktu ke waktu sehingga bersifat dinamis demokratis. Sedangkan terkait faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, itu yang pertama karena kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara pesat. Yang kedua, karena kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik masa lampau. Yang keempat, karena tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Yang kelima, sekalipun Pancasila sebagai ideologi bersifat terbuka, namun ada batasan-batasan keterbukaan yang tidak boleh dilarang. Di antaranya, yang pertama terkait stabilitas nasional yang dinamis. Yang kedua, larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Yang ketiga, mencegah berkembangnya pemahaman liberalisme. Yang keempat, larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Yang kelima itu terkait penciptaan norma-norma baru yang harus melalui konsekuensi. Sedangkan terkait makna Pancasila sebagai ideologi, bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara. Dengan kata lain, visi atau arahan dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia adalah terwujudnya kehidupan yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang bersatu, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan. Udah Pak, seperti itu Pak. Ya, terima kasih Mbak Ludwina. Jadi terima kasih untuk tambahan materinya ya. Jadi memang benar dalam beberapa hal itu dari kita lihat dari karakteristik kebudayaan globalnya ya. Jadi urgensi Pancasila itu masuk pada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara, bahwa memang tadi disebutkan bahwa sesuatu hal yang memang ada beberapa hal yang karena sistem ideologi Pancasila yang terbuka dan tertutup tadi ya. Jadi memang kenapa Pancasila dibilang sistem ideologinya terbuka dan tertutup? Tidak hanya tertutup saja, karena memang yang tertutup itu nanti akan istilahnya akan ketinggalan zaman ya kalau yang tertutup ya. Tapi kalau yang terbuka saja, itu nanti akan lebih bukan dinamis tapi lebih berubah-ubah. Nah, berubahnya di sini nanti dikhawatirkan akan merubah ideologi negara tersebut. Dan kaitannya dengan kebudayaan global, itu memang sistem nilai yang berbeda dan sebagainya. Itu memang bisa dibilang dinamis ya, bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Karena kita juga menganut sistem ideologi terbuka, itu terbuka untuk informasi, untuk budaya, untuk segala bentuk kehidupan yang memang harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kita tahu di sini bahwa karakteristik globalisasi pada saat ini ya, itu bahwasanya berbagai bangsa dan budaya tentunya akan lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik, bagaimana kita itu menerima kebudayaan yang masuk ke dalam Indonesia, dan juga sebaliknya, bagaimana kita
keluar dari, istilahnya keluar, mereduksi kebudayaan kita untuk budaya orang lain. Jadi kita tahu bahwa sistem informasi pada saat ini ya berkembang pesat ya. Kita informasi yang masuk itu tentu sekarang walaupun dibatasi sedemikian rupa oleh pemerintahan ya, baik itu terkait dengan ideologi negara, baik itu terkait dengan kebudayaan ataupun terkait dengan pandangan hidup bangsa-bangsa di dunia. Itu tentunya yang masuk ke dalam budaya Indonesia tentu juga akan ada ya. Kita tahu bahwa pada saat ini kita mengenal adanya budaya-budaya barat ya, budaya-budaya barat yang kita sebutkan ataupun kita anggap itu sebagai budaya barat ya, yang penerapannya di dalam kehidupan di Indonesia pun sebenarnya bisa disesuaikan. Bukan kita menutup kemungkinan budaya barat, tapi seharusnya memang harapannya dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini, harapannya memang Pancasila itu dinamis. Kita bisa menyesuaikan dengan budaya barat, namun tetap kita tidak meninggalkan budaya-budaya yang ada. Jadi misalnya saja ya, dari cara berpakaian, dari cara berkomunikasi, dari misalnya kita tidak menutup kemungkinan untuk berbahasa, dari tata cara kehidupan bermasyarakat. Tentu itu mau tidak mau kita harus menginovasi diri ya, agar kita tidak itu tadi istilahnya ketinggalan zaman ya. Namun dengan tidak ketinggalan zaman, itu kita tidak boleh meninggalkan karakteristik budaya yang memang kita miliki. Itulah yang membedakan ideologi negara Pancasila dengan ideologi negara lainnya, bahwa larangan tentang Marxisme, larangan tentang Leninisme, larangan tentang liberalisme yang berlebihan tadi yang sudah disebutkan Mbak Ludwina, ataupun kestabilan nasional yang memang harus dijaga. Nah itulah nanti yang merupakan sistem nilai yang pokok. Sistem nilai yang dasar nanti kita akan pelajari sistem nilai dasar itu seperti apa, sistem nilai yang fleksibel itu seperti apa. Dan tentunya bahwasanya di sini pada era globalisasi kita tahu bahwa kebudayaan global sendiri merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi memang di dalamnya itu sifatnya heterogen. Yang dalam artian bahwa dalam era globalisasi pada saat ini, ideologi Pancasila sendiri merupakan sesuatu hal yang khas ya. Kita tahu bahwa sama-sama kita orang Melayu, tapi Melayunya orang Indonesia dengan Melayunya orang Malaysia tentu akan berbeda. Karena apa? Karena kita mempunyai ideologi Pancasila yang khas. Karena kita mempunyai falsafah hidup bangsa dari para pendahulu kita yang memang sudah terdoktrin dalam diri kita. Yang itu secara utuh memang khas. Memang secara alamiah itu mau orang Papua, mau orang Jawa, mau orang Batak, mau orang Kalimantan, mau orang Bugis, tentunya ada sesuatu hal yang memang secara utuh itu sama, yaitu Pancasilanya ya. Kita sama-sama menganut keagamaan, kita sama-sama mempertaruhkan atau memperkokoh persatuan Indonesia. Namun memang di dalamnya terdapat sesuatu yang heterogen tadi, sesuatu yang berbeda-beda. Oh, kalau orang Jawa itu seperti ini, kalau orang Papua seperti ini, kalau orang Bugis seperti ini. Walaupun kita secara khas ataupun secara keseluruhan itu sama. Seperti itu. Namun berbeda dengan secara keseluruhan itu atau secara utuh itu berbeda, namun di dalamnya itu sama. Seperti tadi yang kita contohkan, kita sama-sama orang Melayu. Tapi kita berbeda secara keseluruhan, secara khas. Secara khas kita mempunyai kekhasan tersendiri. Oh, khas orang Melayu Indonesia seperti ini, khas orang Melayu orang misalnya Malaysia seperti ini, itu nanti akan berbeda. Jadi kebalikan ya, Indonesia itu berbeda-beda, tapi satu. Berbeda dengan Malaysia dan Melayu itu berbeda. Malaysia dengan Indonesia itu berbeda, tapi sama Melayunya. Nah, itu nanti akan berbeda ya pandangan hidup bangsanya ya, atau pandangan hidup bermasyarakatnya ya. Jadinya
walaupun kita berbeda di Indonesia, tapi kita mempunyai sesuatu yang khas secara sama, secara utuh. Kebalikannya, walaupun kita sama-sama Melayu, misalnya yang Melayu sama-sama Melayu, tapi kita berbeda secara khas dari Melayu orang Malaysia, Melayu orang negara lain dengan Melayunya Indonesia, seperti itu. Dan nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan demokrasinya, tentunya kita juga akan berbeda. Maka dari itu, tadi disebutkan oleh Mbak Lulwina bahwa sistem tata nilai yang tidak boleh berubah atau dilarang ya, disebutkan di situ dilarang itu nanti tanda serunya akan lebih besar ya kalau dilarang ya. Tapi kalau tidak diperbolehkan itu kan nanti tanda serunya kecil. Tapi kalau dilarang itu kan keras ya. Bahwasanya liberalisme yang apa namanya, yang dikhawatirkan itu dilarang, itu bahwa liberal yang memang kebebasan yang secara sebebas-bebasnya itu nanti akan dilarang. Nah, terkait dengan apa namanya, nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai demokrasi di Indonesia, tentu nilai-nilai hak asasi manusia ya, tentu nanti akan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, sistem demokrasi Pancasila di Indonesia ataupun ideologi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila tentu akan merupakan sesuatu hal yang khas, merupakan sesuatu hal yang berbeda dengan keyakinan-keyakinan ataupun ideologi yang terdapat di negara lain. Ada lagi mungkin yang mau menambahkan? Terima kasih. Ada berkaitan dengan ideologi Pancasila? Kalau belum ada, kita masuk kepada fungsi dan kedudukan Pancasila ya. Kita tadi sampai mana? Sampai karakteristik kebudayaan global kita sudah sedikit mendiskusikan bahwa budaya global tersebut memang mengharuskan kita untuk menginovasi apa saja tata nilai yang sesuai dengan Pancasila, namun tidak ketinggalan zaman. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah apa saja budaya-budaya global yang masuk ke Indonesia itu yang masih sesuai dengan tata nilai yang terkandung dalam norma-norma Pancasila. Jadi bukan berarti kebebasan ataupun keterbukaan dalam hal informasi itu akan mengubah ideologi kita Pancasila menjadi ideologi yang lain. Namun sebaliknya, keterbukaan informasi di sini seharusnya itu membuat kita bisa membawa nama besar Indonesia, menginternasionalkan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Dan terkait fungsi dan kedudukan Pancasila sendiri ya di dalam apa namanya, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sendiri berkedudukan sebagai ideologi negara memang secara sah ya, secara hukum itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Pada alinea keempat, ada yang hafal bunyinya alinea keempat? Atau kalau misalnya tidak hafal, bisa dibacakan. Yang berawal dari maka disusunlah kemerdekaan. Ada yang sudah menemukan di alinea keempat? Bisa minta tolong dibacakan. Bahwa Pancasila sendiri kedudukannya di dalam negara Indonesia itu secara sah, secara hukum, itu secara formal itu berkedudukan sebagai dasar negara. Bahwasanya di alinea keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, di sini ditegaskan bahwa negara Indonesia itu disusun atau dibentuk atau negara Indonesia ini dibangun
dengan berdasarkan, dengan dasar ya, dengan namanya dasar itu sesuatu hal yang apa namanya, menopang apa yang ada di atasnya ya, namanya dasar ya. Jadi dengan dasar atau dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu merupakan Pancasila. Dan selanjutnya sampai dengan sila kelima ya, itu dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka dari itu kedudukan Pancasila itu secara sah, itu formal sebagai dasar negara Republik Indonesia, sebagai ideologi bangsa, dan itulah nantinya yang seyogianya akan bisa dilaksanakan ataupun direalisasikan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan fungsi Pancasila sendiri berfungsi sebagai landasan untuk memahami ataupun menafsirkan dunia di sini, bahwasannya menafsirkan apa yang akan dilaksanakan, kejadian-kejadian ataupun fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Maka dari itu memang Pancasila mempunyai nilai-nilai tertentu, mempunyai apa namanya, poin-poin tertentu ataupun mempunyai bisa dibilang nilai-nilai yang ada yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, tergantung nanti pada konteksnya ya. Karena tadi kita sudah bahas ya bahwa kita menganut ideologi terbuka juga, dan dalam ideologi terbuka di sini itu mengandung 3 nilai: nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa saja nilai dasar dan apa saja nilai instrumental serta nilai praksis, itu mari kita diskusikan bersama. Bahwasannya nilai dasar sendiri mencakup hakikat dari kelima sila dalam Pancasila ya, sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan. Dan kelima hal tersebut merupakan pedoman fundamental yang sudah tidak bisa dirubah ya. Bahwasanya nilai ketuhanan kita tidak bisa merubah dengan nilai ateisme dan sebagainya. Nilai kemanusiaan ataupun nilai kerakyatan, misalnya dari sisi perekonomian, kita menganut sistem ekonomi kerakyatan. Kita tidak bisa dirubah dengan ekonomi, misalnya sistem perekonomian yang liberal, sistem perekonomian yang sosialis, atau sistem perekonomian yang monopoli. Itu tidak bisa ya. Kapitalis itu tidak bisa. Karena apa? Memang cakupan hakikat kelima sila tersebut sifatnya baku, sifatnya kaku, sifatnya baku, sifatnya tertutup. Nilai dasar di sini, maka dari itu Pancasila menganut dua sistem ideologi ya, ideologi terbuka dan tertutup. Tertutup di sini mengacu pada nilai-nilai dasarnya, bahwa nilai dasar di sini tertutup di sini dalam artian kita tidak terpengaruh dari sistem nilai yang lain, dan kita tidak bisa dirubah sistem nilai yang sudah ditetapkan. Sistem nilai dalam Pancasila dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu bukan merupakan turunan dari liberalisme ataupun sosialisme ataupun marxisme dan sebagainya. Ideologi Pancasila merupakan sistem nilai tertutup dari nilai dasarnya, dan itu sudah tidak bisa dirubah karena itu merupakan pedoman yang fundamental ya, yang sifatnya universal seluruh Indonesia ya. Dan itu mengandung cita-cita dan tujuan negara bangsa. Tujuan bangsa dan tujuan negara yang itu diyakini itu merupakan tujuan yang baik dan benar ya. Kita paham bahwa nilai dasar di sini kaitannya dengan kelima sila dalam Pancasila. Kemudian nilai instrumental itu apa? Apa itu nilai instrumental? Nilai instrumental merupakan cakupan dari arahan ataupun kebijakan ataupun strategi maupun sasaran ya, dan tentunya lembaga yang melaksanakannya. Berkaitan dengan nilai instrumental, konsep ini memang merupakan perkembangan dari nilai dasar Pancasila sendiri. Nilai dasar ideologi Pancasila yang tentunya itu dijabarkan dalam sistem nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila. Jadi dalam penyesuaian pelaksanaan dari sesuatu hal yang dasar itu akan lebih jelas untuk bisa menyelesaikan masalah ya, misalnya akan lebih jelas dalam pelaksanaannya itu jika dijabarkan ataupun dijelaskan
dalam butir-butir Pancasila. Itu merupakan nilai-nilai instrumental bahwa saling menolong, tolong menolong, gotong royong, musyawarah mufakat. Itu merupakan penjabaran dari nilai dasar dari Pancasila. Terus menghormati agama lain dan sebagainya. Itu merupakan nilai-nilai instrumental yang dijabarkan dari nilai-nilai dasar. Dan nilai-nilai instrumental itu pun sifatnya sebenarnya dinamis. Dinamis di sini dalam artian dinamis di sini bukan mengubah nilai instrumentalnya, namun pada perubahan nilai praksisnya. Nanti kita masuk kepada nilai praksis. Nilai praksis itu apa? Merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental. Jadi dari nilai dasar dijabarkan pada nilai instrumental dan direalisasikan pada nilai praksis. Nilai praksis di sini meliputi penjabaran dari nilai instrumental yang sifatnya nyata ya. Sifatnya dapat digunakan untuk kehidupan pada kehidupan nyata, pada kehidupan berbangsa, pada kehidupan bernegara ya. Dengan nilai terakhir ataupun nilai praksis ini, Pancasila diharapkan bisa melakukan pengembangan ataupun masyarakat sendiri bisa melakukan pengembangan, bisa melakukan modifikasi ataupun inovasi dalam hal perubahan agar penerapannya sesuai dengan kondisi masyarakat pada saat ini. Kita tahu ya bahwa demo misalnya, demo pada era 97-98 itu mengaspirasikan bahwa penerapan Pancasila pada nilai praksis pada saat era Orde Baru itu sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat itu. Dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi saat itu. Maka disusunlah ataupun diwacanakanlah nilai-nilai praksis yang sesuai dengan nilai-nilai instrumental dan nilai-nilai dasar Pancasila dari berbagai mekanisme tata pemerintahan maupun sistem tatanisme kehidupan bermasyarakat. Tentunya dalam kondisi di sini nilai praksis ya, itu merupakan ideologi terbuka, merupakan nilai-nilai terbuka yang harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Namun itu tadi ya, nilai praksis merupakan realisasi dari nilai instrumental. Jadi kita tidak boleh meninggalkan nilai instrumental dan nilai dasar dari Pancasila sendiri pada saat kita melaksanakan atau merealisasikan nilai-nilai praksis dalam Pancasila. Yang terpenting bahwasanya misalnya saja nilai instrumentalnya kita musyawarah mufakat, nilai instrumentalnya. Dalam musyawarah mufakat pun pada saat kita melaksanakan musyawarah mufakat dalam nilai praksis ya, itu kita boleh menggunakan berbagai cara untuk melaksanakan musyawarah mufakat. Jadi tidak ada sesuatu hal yang kaku dalam nilai praksis. Kita bisa menggunakan berbagai cara ya untuk melaksanakan musyawarah mufakat ya. Yang tentunya itu kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental. Contoh-contoh yang mungkin secara konkret dalam tata nilai kehidupan ya, itu terutama nilai-nilai dasar ataupun nilai-nilai instrumental di sini yang diterapkan pada kehidupan politik ya. Kalau kehidupan bermasyarakat tentunya nanti kita akan menyesuaikan kondisi masing-masing ya. Masyarakat di Papua seperti apa, masyarakat di Sulawesi seperti apa, di Jawa seperti apa, di Bali seperti apa. Itu nanti kalau di tata kehidupan bermasyarakatnya tentunya nanti penyesuaian dirinya tergantung dari penyesuaian diri masing-masing ya. Namun kalau di kehidupan berpolitik tentu, apalagi berpolitik secara nasional ya, tentu kestabilan nasional tadi memang sesuatu hal yang sifatnya tertutup, tidak bisa diganggu-gugat. Nah, dari situ nilai-nilai praksis yang diterapkan dalam kehidupan berpolitik tentu itu walaupun disesuaikan dengan perkembangan zaman, tentunya itu harus bisa dilaksanakan secara nasional, secara keseluruhan di Indonesia ya. Dalam penerapan nilai praksis dalam ideologi Pancasila sendiri,
itu berupa peraturan-peraturan pemerintahan, berupa peraturan perundangan, berupa misalnya saja peraturan presiden ataupun peraturan menteri, itu tidak boleh meninggalkan dari nilai dasar keseluruhan. Bukan berarti, oh peraturan menteri di sini atau peraturan presiden di sini dalam perpolitikan ya, atau peraturan perundangan di sini, ini khusus untuk orang Jawa. Tidak. Karena apa? Yang namanya politik nanti, bagaimana kelompok tertentu itu tidak apa namanya, tidak secara dominan, kepentingannya itu terangkum dalam sebuah apa namanya, sebuah peraturan pemerintah ataupun sebuah wacana politik ya. Namun itu harus bisa mencakup keseluruhan dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu fungsi dan kedudukan Pancasila itu seyogianya bisa diterapkan, misalnya saja dalam lingkup kecil itu berkeluarga, di dalam masyarakat, di dalam sekolah, dan tentunya harapannya misalnya Anda besok menjadi presiden ya, atau menjadi menteri, amin ya. Jadi harapannya memang dalam menerapkan sistem perpolitikan, Anda tetap harus berpegang teguh pada nilai dasar dalam Pancasila. Terus jangan mentang-mentang Anda jadi presiden, karena apa? Karena, oh ini sesuai dengan perkembangan zaman, memang kita harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu meninggalkan nilai-nilai dasar dan nilai fundamental dari Pancasila, jangan sampai ya terjadi. Karena apa? Penyelewengan ataupun penyalahgunaan, pelanggaran dari nilai-nilai dasar sendiri, itu tentunya itu sudah diatur dalam hukum yang berlaku di Indonesia ya. Dan itu secara tegas nanti sifat-sifatnya memang harus dilaksanakan dan harus diterapkan dalam berbagai tata nilai di kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, berkaitan dengan fase-fase perkembangan globalisasi dan berkaitan dengan tata nilai tadi ya, itu memang dari tata nilai yang berlaku di Indonesia sendiri, itu pada saat ini kita masuk pada fase kebudayaan global ya, itu memang harus bisa apa namanya, disesuaikan tadi, baik kita tidak boleh terpengaruh dari globalisasi yang ada. Misalnya saja pada saat ini memang Rusia pada saat ini sudah sedang tidak stabil ya kondisinya. Misalnya saja Amerika Serikat sudah tidak stabil kondisinya. Nah, fase-fase perkembangan globalisasi di sini yang memang merupakan tantangan terhadap ideologi Pancasila ya. Bagaimana kita tadi kita sudah bahas ya tentang bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai Pancasila, bagaimana kita memandang dunia ini tetap sebagai kita Pancasila, itu harus kita jaga. Dan itu merupakan tantangan yang sebisa mungkin tantangan tersebut menjadi peluang untuk apa? Untuk membawa nama besar Pancasila, untuk membawa nama besar bangsa Indonesia, bukan malah tantangan tersebut menjadi ancaman ya, menjadi ancaman untuk merubah ataupun memecah belah ideologi Pancasila menjadi berbagai macam ideologi, namun bukan. Namun sebisa mungkin semua tantangan ya sebagai kita generasi muda ya, bukan hanya terhadap ideologi Pancasila saja ya. Salah satu hal yang dilarang dalam kehidupan apalagi sebagai generasi muda yaitu mengeluh. Mengeluh di sini diartikan bahwa sesuatu hal ataupun seseorang yang mengeluh itu berarti menjadikan tantangan sebagai ancaman. Sebisa mungkin sebagai generasi muda kita menjadikan tantangan tersebut sebagai motivasi, sebagai motivasi, sebagai harapan ataupun malah sebagai peluang untuk kita masuk kepada tantangan tersebut dan untuk kita menyelesaikan tantangan agar kita apa? Agar kita bisa mengembangkan diri. Mengembangkan diri di sini dalam artian mengembangkan, kalau kaitannya dengan ideologi Pancasila, mengembangkan ideologi Pancasila agar diakui sebagai ideologi yang besar, agar diakui di hadapan dunia internasional bahwa Indonesia merupakan bangsa yang
besar, bangsa yang mempunyai ideologi yang kuat, bangsa yang mempunyai ideologi yang tidak tergoyahkan, seperti itu. Walaupun kita tahu ya bahwa kita harus membela A, kita harus membela B, kita harus membela C, itu hak kita untuk apa namanya, untuk menjaga kestabilan politik, menjaga kestabilan keamanan dunia. Namun kita juga tidak boleh meninggalkan kestabilan nasional kita juga, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, misalnya apa namanya, karena yang globalisasi ya menuntut kita untuk bisa memilih dan memilah tadi ya, informasi yang masuk ya. Jangan sampai toh kita juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Rusia ya, apa yang sebenarnya terjadi di Amerika, apa yang sebenarnya terjadi di Afghanistan. Kita juga tidak tahu kalau kita tidak ke sana ya. Namun informasi yang masuk memang di dalam perkembangan globalisasi ini, memang informasi yang masuk itu filternya hanya dari diri kita sendiri sebenarnya. Jangan sampai karena kita terlalu mendalami ataupun terlalu mengikuti berita, itu kita jadi terlena bahwa kenapa di sana itu kita tidak membantu negara Indonesia, kenapa tidak membantu negara-negara yang ada di misalnya di luar negeri sana yang sedang terjadi konflik. Kenapa tentara Indonesia tidak membantu yang di sana? Tentunya kestabilan nasional itu harus tetap dijaga. Itulah nanti fungsi dari penerapan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi negara ketika Anda sudah memangku jabatan tertentu, ketika Anda sudah mempunyai power untuk menggerakkan ataupun membuat sebuah ketetapan, membuat sebuah aturan untuk dijalankan seluruh masyarakat. Ketika Anda menjadi pemimpin negara, tentu tidak serta-merta hanya dengan emosi ya. Kita melihat berita sana, berarti sana itu salah, kita harus membantu yang A. Berarti A itu salah, kita harus membantu yang B. Tentu tidak. Karena apa? Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan sebagai ideologi yang memang dicita-citakan dapat dilaksanakan terus-menerus, yang kita tidak tergoyahkan ya oleh kondisi yang terjadi di luar negara kita, seperti itu. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ludwina tadi beberapa unsur yang memang bisa mempengaruhi ideologi Pancasila, dan itu tadi ditegaskan ya, penegasan bahwa itu dilarang, bahwasanya memang Marxisme ataupun komunisme itu dilarang dalam hal apa? Dalam hal ateismenya. Jadi kita bisa memodifikasi ataupun menginovasi sesuatu hal yang baik karena apa? Ideologi negara itu dianggap baik dan dianggap benar oleh sesuatu hal seseorang ataupun oleh masyarakat yang meyakininya. Dan tentu Marxisme dan komunisme pun itu ada beberapa hal yang baik, ada beberapa hal yang benar. Karena apa? Tidak mungkin sebuah negara ya itu menganut adanya sistem ideologi komunis dan dia tahu bahwa di dalam sistem ideologi komunis itu tidak ada yang baik. Itu tidak mungkin ya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebuah negara pun, di negara lain pun ya, itu menganut sistem ideologi komunisme, menganut sistem ideologi liberal, menganut sistem ideologi kapitalis. Tentunya mereka meyakini bahwa sesuatu hal tersebut bisa diterapkan, bukan baik secara ideal itu hanya milik Tuhan ya, namun baik secara penerapan itu tentunya masing-masing mempunyai kelebihan tertentu, masing-masing mempunyai kelemahan tertentu, dan tentunya ideologi Pancasila sendiri itu mempunyai kelebihan yang lebih besar daripada kekurangannya jika diterapkan di Indonesia. Misalnya saja komunis itu mempunyai kelebihan yang lebih banyak dibanding kekurangannya jika diterapkan di negara yang lain. Nah, itulah yang nantinya akan membedakan ideologi negara
dari ideologi berbagai negara di dunia. Jadi bukan berarti ideologi negara itu, ideologi komunis itu 100% salah, Marxisme itu 100% salah. Memang komunisme itu 100% salah jika diterapkan di Indonesia secara umum, ya, secara keseluruhan. Namun ada beberapa dari nilai-nilai komunisme yang masih bisa digunakan untuk memodifikasi nilai-nilai praksis tadi ya. Bukan untuk memodifikasi nilai-nilai dasar dan nilai-nilai instrumental, tapi dalam pelaksanaan di nilai-nilai praksis itu masih bisa. Namun unsur ateisme sendiri itu sudah tidak bisa. Walaupun di nilai praksis pun itu sudah tidak bisa digunakan di Indonesia. Karena apa? Karena memang dalam kaitannya dengan pelaksanaan komunisme pada unsur ateisme, itu Indonesia sudah sangat-sangat bertentangan ya, sangat bertentangan dengan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila, bahwa Pancasila menganut adanya ketuhanan, bahwa Pancasila itu menganut adanya pelaksanaan keyakinan-keyakinan dari masyarakatnya. Itu dari unsur ateisme sudah tidak bisa digunakan atau dilarang tadi. Namun kita jangan berpikir sempit bahwa komunisme itu adalah negara yang menganut sistem ateisme. Bukan ya. Dalam unsur-unsur ideologi itu akan ada banyak unsur. Unsur perekonomiannya, unsur sosialnya, unsur politiknya. Unsur ateisme sendiri merupakan unsur tersendiri dari unsur komunisme, dan itu merupakan unsur yang mempengaruhi, yang dapat mempengaruhi ya, yang menjadi tantangan bahwasanya misalnya saja komunis di era tahun 65 itu mungkin yang berkembang di dalam pemahaman masyarakat ya, bahwa komunis di era-era PKI itu mengajak kita untuk tidak mengakui adanya ketuhanan. Bukan hanya itu. Namun salah satu dari unsur komunis yang ada itu ateisme. Tapi di dalam komunisme sendiri pada era-era tahun 65 itu ingin merubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Itu bukan hanya pada unsur ateismenya saja, tapi perekonomiannya juga mengikuti perekonomian ideologi komunis, terus tata pemerintahannya juga mengikuti tata pemerintahan ideologi komunis dan sebagainya. Jadi memang unsur-unsur dalam ideologi itu nanti akan ada banyak sekali ya, seperti itu. Terus unsur individualisme dalam liberalisme itu juga tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong, prinsip nilai saling menolong, saling menghormati, dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Dari unsur liberalisme sendiri, itu kita tahu bahwa unsur liberalisme itu juga dari ideologi liberalisme itu juga ada unsur-unsur lain yang mungkin bisa digunakan oleh masyarakat pada pelaksanaan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat ya. Namun dari segi unsur individualisme tentunya itu tidak bisa digunakan. Karena apa? Individualisme di sini memang tidak mementingkan atau tidak menghiraukan orang lain di dalam ideologi liberalisme. Namun kebebasan-kebebasan tetap kita gunakan. Walaupun kebebasan-kebebasan tersebut kebebasan yang memang dibatasi ya. Berbeda dengan kebebasan individualisme pada liberalisme, kebebasan dalam ideologi Pancasila, kebebasan mengemukakan pendapat. Kebebasan mengemukakan pendapat di sini memang dibebaskan, namun dibatasi. Dalam rangka apa? Dalam rangka agar tidak melenceng dari ideologi Pancasila secara umum, agar tidak melanggar dari nilai-nilai dasar Pancasila dan nilai-nilai instrumental Pancasila. Maka kebebasan tersebut dibatasi. Kebebasan berpendapat dibatasi, misalnya saja kita bebas berpendapat, tapi dengan mekanisme berpendapat yang baik dan benar. Kita tidak boleh misalnya saja berpendapat terus menyinggung orang lain. Itu kan kebebasan yang tidak dibatasi. Berbeda dengan individualisme dalam kebebasan berpendapat pada liberalisme ya.
entah itu menyinggung, entah itu tidak, itu silahkan berpendapat. Nah, tapi nanti juga kebalikannya, entah itu diterima, entah itu tidak, itu juga kebebasan individu menerimanya. Berbeda dengan kebebasan pada ideologi Pancasila bahwa kita dibebaskan berpendapat dan kita diberi aturan untuk berpendapat. Kemudian kita diberi wadah untuk bermusyawarah, untuk mencapai mufakat. Mufakat tersebut yang digunakan untuk untuk kesemuanya agar bisa diterima pendapat-pendapat dari dari masyarakat, itu biar bisa diterima oleh keseluruhan masyarakat, bukan hanya oleh seseorang yang berpendapat saja, seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kapitalis, tentu kita tadi sudah membahas ya bahwa Indonesia memiliki ataupun menerapkan prinsip ekonomi kerakyatan, bahwa kita bukan top down ya, kita sistemnya bottom up. Jadi bagaimana ekonomi kerakyatan itu bisa dijalankan oleh masyarakat, oleh rakyat dengan didukung oleh pemerintah. Berbeda dengan kapitalisme ya. Kapitalisme memang sama-sama bottom up, tapi di sini di dalam kapitalisme itu membebaskan masyarakatnya untuk bisa menguasai sistem perekonomian tertentu. Berbeda lagi dengan sistem top down yang di negara-negara sosialis misalnya, yang pemerintah memang mengatur sistem perekonomian masyarakat sedemikian rupa agar setara. Nah, di sistem ekonomi kerakyatan itu kita diberi kebebasan untuk mengatur perekonomian kita masing-masing sesuai dengan peraturan perekonomian yang sudah ditetapkan oleh top down ya. Jadi antara top down dan bottom up di sini saling sinergi bahwa misalnya saja perekonomian di Indonesia di dalam pertanian ya sih, kita mengenal sistem agraris, kita mengenal sistem perekonomian yang berdasarkan ekonomi kerakyatan, misalnya di dalam pelaksanaan pertanian kita diberi kebebasan untuk melaksanakan sistem pertanian tertentu. Misalnya, kita menanam padi di Jawa, kita menanam jagung di Madura, kita menanam misalnya sagu di Papua dan sebagainya. Namun sistem perekonomian itu yang sangat-sangat menyentuh masyarakat secara langsung, yaitu sistem perekonomian secara mikro ya. Kalau secara makro jelas ya, kita nanti ketetapan harga yang ditetapkan ada, kita mengenal harga tertinggi dan harga terendah, kita mengenal standar harga nasional dan sebagainya tentunya. Dan tentu sistem ekspor dan impor, bagaimana walaupun kita itu menghasilkan beras yang sangat-sangat berlimpah, namun ada aturan-aturan untuk mengekspor, ada aturan-aturan untuk yang membatasi kita untuk agar nantinya kita tidak terjerumus atau tidak terpaku pada sistem perekonomian yang kapitalis. Jadi di sini diartikan bahwa ideologi Pancasila sendiri itu membebaskan namun membatasi, baik dari sila pertama sampai dengan sila kelima. Pada intinya kita mengenal ideologi negara ya, kita berdiskusi ataupun kita berbincang tentang ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila. Itu pada intinya bahwa Pancasila sendiri sebagai ideologi negara Republik Indonesia itu kita mengenal sebagai ideologi terbuka dan ideologi tertutup. Ideologi yang memberi kebebasan namun memberikan batasan-batasan agar kita tidak terlena. Seperti itu. Pada kesimpulannya bahwa Pancasila sendiri sebagai ideologi negara itu unsur-unsur dari apa yang dijelaskan dalam Pancasila tentunya itu seyogianya bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam kondisi apapun. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, ada tambahan?
dari kita pembahasan kita berkaitan dengan ideologi negara, Pancasila sebagai ideologi negara, pada intinya yaitu itu tadi ya, ideologi negara Pancasila itu terbuka dan tertutup. Jadi memberi kebebasan namun memberi batasan. Kalau tidak ada kaitannya dengan tantangan ideologi negara Republik Indonesia, tantangan ideologi Pancasila, yaitu terorisme, narkoba, KKN, dan sebagainya, mungkin akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kalau misalnya sudah tidak ada yang bertanya. Ada pertanyaan? Mungkin belum ada Pak kalau dari saya. Belum ada Pak dari saya Pak. Mungkin kalau belum ada, untuk tantangan ideologi Pancasila berkaitan dengan terorisme, narkoba, dan KKN, ya korupsi, kolusi, dan nepotisme, nanti kita bahas pada diskusi dalam pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti diskusi. Karena tadi kita buka dengan berdoa, ada baiknya kita tutup pula dengan berdoa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup sekian dari saya. Misalnya ada yang belum presentasi, ada yang belum presensi, bisa dikopikan presensinya dari teman-teman yang lain ya. Silahkan, masih ada waktu 10 menit untuk presentasi, belum saya tutup ya. Bisa dikopikan di chat room ya, presentasi, link presensinya ya. Minta tolong Mbak Ludwina atau Mbak Windy atau siapa yang masih masuk, yang tadi sudah presensi, bisa dikopikan.